Pagi Pak. Halo, Halo bro, ada masalah. ada masalah apa? Ada barang dadakan baru masuk nanti jam 3 sore. Lah, emang udah pesan space di bandara? Belum bro, makanya itu gue telepon lu. Oke, bisa gua atur. Nanti langsung antar barangnya ke bandara aja. Oke bro, tolong ya. Oke bro, udah ya. Nanti kode book sama SMU-nya gue kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang pada hari ini berkesempatan untuk hadir dan berkumpul di sini dalam rangka menghadiri acara Grand Launching Antar Pos. Tidak lupa selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Cuk Sukardiman selaku Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Yang kami hormati Bapak Hari selaku Ketua UPMA Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Dan yang kami hormati Bapak Erwin selaku perwakilan dari SPN. Yang kami hormati Ibu Susilawati selaku Direktur PT Odysseus Indonesia. Yang kami hormati Bapak Rifni selaku perwakilan dan pembina dari Masyarakat Pemerhati Transportasi dan Logistik. Dan yang kami hormati Bapak Ali Bahsyar selaku pemerhati digitalisasi teknologi transportasi. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini untuk mengikuti rangkaian acara hari ini. Para hadirin sekalian, mengingat kondisi saat ini yang masih dalam masa pandemi, maka para hadirin diharapkan tetap tertib dan tetap menjaga protokol kesehatan untuk kepentingan bersama. Nah, sebelum memasuki rangkaian acara hari ini, perkenalkan kami berdua karena ada pepatah tak kenal maka sayang hanya. Ya. Nama saya Amita Nuradzani. Dan saya Karunia Fajarini. Kami berdua akan memandu berjalannya acara hari ini hingga siang nanti. Hadirin tamu undangan sekalian,
Sebelum kita lebih jauh melangkah hari ini, alangkah baiknya kita buka acara ini dengan berdoa untuk kelancaran acara pada hari ini. Hadirin dan tamu undangan dipersilahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Memasuki acara pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami persilahkan seluruh hadirin untuk berdiri. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin tamu undangan sekalian, memasuki acara berikutnya yaitu rangkaian sambutan. Maka sambutan pertama akan diberikan oleh Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Bapak Dr. Insinyur Cuk Sukardiman. Kepada Bapak Dr. Insinyur Cuk Sukardiman, waktu dan tempat kami persilakan. Jadi kita bisa Dewi untuk kemudian jadi saya terima kasih sekali ya teman-teman yang bergabung dalam PAC dan bisnis ini telah mempercayakan ITRD Sakti untuk tempat kita meluncurkan program launching dari antar port, ya, antar port. Nah, ini tetap sekali karena pada dasarnya transportasi itu adalah networking. Transportasi itu networking. Nah, dulu teman saya masih Malaysia sebelum digitalize sistem itu menjadi metodologi untuk sertifikat kita dulu ya yang ini ya apa misalnya sertifikat itu ya berkah ya kelihatan ya yang ujian itu ternyata dengan visual sudah luar biasa untuk kemajuan teknologi poin ini luar biasa sehingga kita ya dengan digitalize itu akan memudahkan berbisnis ya itu intinya. Jadi transportasi itu memang ada dua komponen utama yang tidak bisa
harus digunakan. Satu adalah sistem, yaitu jaringan fisiknya, dan services, yaitu jaringan digitalize-nya. Gitu. Yang dulu tidak dengan digitalize, ya, dengan telepon, dengan zoom, dengan nota dan sebagainya. Ya. Rebutan chip pesawat kita rayakan pakai nota gitu dan seterusnya. Sekarang juga digitalize. Satu hal yang paling utama di transportasi itu adalah queuing. Ya. Queuing itu mas antrian. Itu mutlak ya. Queuing. Makanya kita kalau jadi ahli transportasi dulu diajari pertama adalah queuing teori. Yang teori. Yang teori itu suatu hal yang luar biasa. Ya. Filosofinya luar biasa. Saya yang dulu, ya dia dapat gitu ya. Dulu sebelum digitalize itu misalnya notanya Pak Refdi udah duluan, bisa-bisa saya sampai saya robek saya gitu ya, itu ya, betul maksudnya gitu. Ya misalnya saya di Semaling Tour dulu ya, kalau saya nakal itu dulu saya dari perhubungan, saya dari biro keuangan itu pesen tiket itu ya udah. Alhamdulillah dari Semaling Tour ini setiap tour ini. Jaringan ini tidak akan berfungsi kalau tidak ada lalu lintas di dalamnya. Lalu lintas tidak akan bisa berjalan tanpa informasi. Jadi bagaimana kita informasi itu adalah menjaring dan menjalin ya. Menjaring dan menjalin. Ya. Menjaring dan menjalin. Ya, jadi menjaring itu vehicle, ya. Kemudian itu menjaring vehicle untuk yang berlalu lintas di satu jaringan. Oleh karena itu logistik dan transportasi ini tidak bisa berfungsi dengan baik tanpa ada jaringan dan sistem informasi itu penting sekali ya. Itu saya kira jadi sangat baik. Mudah-mudahan dengan peluncuran ini akan sukses dan saya akan lihat nanti kayak apa nih dan akan diluncurkan oleh teman-teman ini. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tentunya harus menghasilkan suatu added value nilai tambahnya. Jadi saya dalam disertasi saya dulu saya menghitung ya, berapa defisit current account yang dikontribusikan oleh perusahaan pelayaran nasional kita. Saya hitung itu ini Mas Rahman, networknya tidak hanya Tanjung Priok, Ujung Pandang, Belawan, Surabaya, ya, tapi seluruh dunia, ya, mulai dari Rotterdam, dari Belgium, di New York, kemudian di Los Angeles, kemudian di Tokyo, kemudian di Shanghai, ya, berapa jumlah simpul perusahaan pelayaran internasional kita, the ocean going activities ini yang bisa kita lihat dan kita ini ya waktu itu belum modern sekarang ya digitalized system itu ya kita itu dengan statistik biasa ya. Kalau dengan digitalized itu mudah sekali nanti begitu simpel itu kita ketahui, kita ketahui potensi barang ada di situ, bagaimana ini pengapalannya, bagaimana itu jadwalnya sudah kita ketahui semua ya. Nah dulu pertama kali saya jadi waktu saya di Dirjen Perhubungan Laut ya, yang saya perkenalkan waktu itu belum itu masuk di digitalized system adalah Windows system ya. Apa sih Windows system harusnya? Ya Windows system itu adalah pelayanan yang tidak bisa diprediksi terdahulu sebelum dilakukan. Jadi misalnya contoh kapal mau merapat di pelabuhan Tanjung Priok itu sudah bisa di-setting mana dermaganya, siap mana kapal tandunya, bahkan siapa nanti perusahaan atau kerja bongkar muatnya, mau disimpan di gudang mana, mau ini dan seterusnya. Jadi artinya begitu kapal merapat di pelabuhan Tanjung Priok itu tidak menunggu lagi ya. Dulu namanya ada satu indikator yang namanya waiting time. Waiting time itu adalah kapal menunggu
di luar pelabuhan saat menunggu pelayanan kapal pandu. Ya, nah dulu saya salah satu kan edukasi Bapak Ibu Bapak Presiden bahkan masih Pak Gusdur ya. Coba itu ya, kamu kalau saya nggak jadi dirjen bisa gitu, memotong waiting time dari 3 minggu menjadi tinggal 2 hari. Oh, bayangkan. Dulu kapal nunggu di Tanjung kan 3 minggu mas, 3 minggu ya nunggu kapal pandu ngantri, bukan ngantri ngantri dermaganya, karena tidak ada window system tadi. Ya karena dia datang ya belum tahu dilayani oleh mau dibongkar di dermaga mana, mau di ini di mana dan seterusnya. Jadi nunggu antri. Nah belum ya ada faktor permainan ya itu. Nah dengan digitalized system sudah nggak bisa lagi sekarang begitu ya, nggak bisa. Karena nanti dengan itu sudah tercatat, oh ya kapal ini, misalnya kapal Coastal Gain ini dari Rotterdam merapat pelabuhan Singapura jam sekian tanggal sekian, merapat pelabuhan Tanjung Priok jam sekian tanggal sekian, akan dilakukan di dermaga mana, dibongkar oleh perusahaan bongkar muat apa, pegawai seperti apa, masuk gudang mana, nah itu ya, nah itu ya, waiting time tadi. Jadi artinya saya punya target sebagainya. Oke, Bapak Presiden, kalau saya tidak jadi dirjen, insya Allah dalam masa-masa saya akan membuat zero waiting time. Ya. Apa itu artinya? Zero waiting time apabila kapal itu tidak usah nunggu lagi di luar pelabuhan. Ya, tidak usah engger, betul Mas Erwin, tidak usah engger. Langsung masuk dermaga di Kudu. Nah, sudah digitalize. Nah, sekarang dengan digitalize sudah harus langsung tuh. Ya, saya malah sudah punya alat sekarang ya, alat dana elektronik navigation system. Ya, bahkan saya itu turut dari dulu juanya Pak Marsio ya, mantan Kasal yang dulu mantan itu ya. Ini mudah-mudahan saya juga punya alat gitu ya. Untuk kapal dipasang di kapal ya, di bridge kapal itu. Jika kapal udah tahu ini, oh jam berapa saya harus merapat di dermaga ini, dermaga namanya apa, nanti gudangnya mana, tinggal nyetel. Ya, nakoda ya tinggal klik itu udah, kapalnya udah. Ya itu barangkali yang nanti bisa kami ini, dan setelah waiting time ini kita mengambil zero waiting time, oleh makanya maka kita nanti adalah misalnya tentang misalnya waktu bongkar muat gitu, berting time ya. Waktu kapal nama di dermaga dulu, kapal di dermaga itu bisa berminggu-minggu mas. Nah sekarang dengan digitalize sudah tidak ada berminggu, mungkin hitungan jam, mungkin hitungan hari saja. Bongkar muat kontainer sekali kontainer diangkut dengan nanti dengan kren apa ini dengan ini alat ini kan. CICT sudah melakukan itu. Gitu ya, waktu saya jadi dirjen perhubungan laut, saya minta CICT. Kamu boleh menanam modal di sini, boleh ini kalau kamu bisa mendigitalize adanya berting time zero ya. Stated berting time, artinya berting time sudah sudah direncanakan bahwa misalnya 2 minggu ya 2 minggu ya gitu. Nah, proses sekitar berting time namanya ada lagi dwelling time. Ya. Bagaimana barang itu keluar dari pelabuhan tepat waktu. Ya. Dulu dwelling time sampai 3 minggu, sampai 15 hari. Nah sekarang sudah sangat jadi dirjen dari dwelling time itu. Dulu sudah isunya Pak Jokowi ya. Ini tak 3 hari. 3 hari clear lah. Akhirnya hanya perusahaan-perusahaan tentu yang memiliki dedicated information inilah yang bisa mengalami dwelling time-nya tidak lebih dari 2-3 hari. Lainnya bisa seminggu 2 minggu itu ya saya. Tadi saya sambut baik, mudah-mudahan dengan adanya antar port digitalized system ini betul-betul bisa memberikan kelancaran dalam urusan barang kita dan pelayanan kapal di pelabuhan. Jadi pelayanan di pelabuhan ada 2, pelayanan kapal dan pelayanan barang. Pelayanan kapal dan pelabuhan harus terintegrasi, dan yang bisa mengintegrasikan adalah adanya digitalized system. Itulah saya terima kasih dan salut dari teman-teman DAT ini memberikan desain tentang digitalized system yang akan memberikan kejaminan kelancaran barang dan kapal di pelabuhan hingga sampai pada konsumsi.
ya pengelola pengiriman barang di pelabuhan ini. Demikian saya kira dengan ini saya dinyatakan diluncurkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang terhormat Bapak saya, guru saya juga Pak Tuk, ya, karena saya alumni di sini. Lalu saudara saya juga ini Pak Rahman. Terima kasih ya Pak Rahman. Terus sekarang saya berkenal dengan Bang Erwin. Salam hormat semuanya. Nggak ketemu, baru pagi ini ketemu. Lama nggak? Dan rekan-rekan semuanya, para hadirin dan hadirat semuanya, alhamdulillah saya berbangga dan terhormat sekali hari ini, ya istilahnya dipanggil dengan cepat lah, dengan Rahman. Jadi alhamdulillah ya, karena tadi diskusi masalah transportasi dan logistik, alhamdulillah saya juga diamanahkan dengan teman-teman di luar, teman-teman yang di logistik, di transportasi. Saya ya dibilang perkumpulan tidak Pak ya, jadi ikut diskusi aja di luar. Dan teman-teman juga yang sekarang ini lagi naik daun nih, Bang Erwin katanya pusing Pak, sekian kontainer ya. Artinya dengan pandemi ini justru teman-teman di logistik ini agak repot, terus. Jadi monggo yang adik kita yang belum selesai di ITL segera tajamkan ya ilmu-ilmu transport logistik, karena teman-teman di luar ini butuh ya, teman-teman semua butuh, bagi yang operator maupun nanti yang bagian analisernya. Jadi dua-duanya butuh. Ini yang pemberitaan yang kekinian sekarang. Selamat buat DAC ya. Dari Anda cepat. Nah, DAC itu Pak dari Anda cepat gitu. Tadi PT-nya. Dan Odysseus tadi ya. Oh, distribusinya sistem dong. Jadi sekarang distribusi itu sekarang dengan sistem. Jadi saya bincang dengan Bang Erwin bahwa sebetulnya seperti Pak Cuk bilang, era saya dengan Pak Cuk dulu lah, semua masih kertas, betul. Ya, baik saya di Japan Airlines, lalu saya di FedEx, ya, itu kertas semua memang. Yang ada cuma barangnya mana ada barangnya, itu kok nggak jalan katanya. Ya karena kertas diumpetin. bukan. Artinya mesin faxnya mati lah karena ya, kertasnya habis gitu ya, dulu seperti itu. Nah dengan sistem, wah disambut baik ini. Artinya sekarang ini saya masih diamanahkan oleh ITL, Pak Itu juga mengamankan saya ngajar basic cargo dan multimoda. Ini pas banget nih. Jadi saya bersyukur dari ilmu di ITL ini, dengan multimoda ini tadi Pak Itu sudah menyinggung simpul. Yes, betul sekali, dengan DAC ini masuk di antar port tadi, itu merupakan nilai tambah, ya, nilai tambah bagi yang punya barang dan juga bagi operator. Ya, ini yang dalam diskusi di multimoda adalah bagaimana simpul ini benar-benar tidak ada lagi waktu yang terbuang. Nah, selain waktu terbuang pun juga kertas nggak perlu banyak, ya, cukup dengan klik saja. Yang konsa ini udah tahu, ini barang masih di DAC. Bentar lagi sudah siap untuk ke pelabuhan. Ada yang ke bandara. Nah itu konsa ini udah ngitung aja. Paling yang ini aja, yang orangnya panik aja Pak. Waduh, ini kapan berangkat? Ya tunggu dulu, ini semua jalan ini. Ini yang dirasakan oleh teman-teman yang di industri logistik sekarang ini. Ya, apalagi sekarang vaksin ya, distribusi vaksin ini adalah selain memang tepat orang yang ngangkut, tepat guna, ya, tepat juga fasilitas dan tepat waktu. Alhamdulillah Pak, saya ada kedua udah selesai. Jadi vaksinnya selesai semuanya, semoga Juli selesai. Nah ini kembali lagi ke barang logistik. Ya, saya dengan teman-teman di luar pun sekarang ini
mereka berlomba-lomba adalah memang sistem. Ya, sebetulnya Ayata pun sudah memandangkan 10 tahun lalu nanti ada e-RW bill, e-billing, Pak. Dan saya dengar lagi nanti e-container. Jadi i semua itu. Yang terakhir iyalah gitu kan. Cepat jadi. Iyalah ya. Bang Erwin langsung bang kirimnya cepat. Tuh. Nah inilah yang sekali lagi selamat buat DAC ya. Kami semua happy di luar dan saya juga ikut dengan teman-teman dalam logistik ini. Sekarang ini lengkap. Jadi dari first mile, mid mile, and last mile. Nah kalau bisa ini benar-benar simbol tadi, dua simbol ini sudah tidak ada halangan lagi, ya tidak ada waktu yang terbuang. Lalu juga dokumentasinya juga sudah paperless, dan yang punya barang sudah klik. Jadi teman-teman yang hobinya, pegang handphone terus, mau tidur pegang handphone, dia langsung tahu barang saya sudah terangkut. Kalau bisa sampai aplikasi ya. Sudah sampai belum? Oh sudah, keren. Ya, jadi tidak lagi kita gaya-gayaan dengan handphone keren ya, tapi adalah lagi ngapain? Lagi bisnis. Nah itulah. Jadi sekarang handphone ini adalah alat sudah. Dimanapun, kapan saja, bagi pengusaha tadi yang punya barang, bagi teman di logistik, bagi yang punya sistem, itulah yang disebut tadi adalah integrasi yang baik, Pak. Jadi rekan-rekan semuanya, ya bersyukur, saya alhamdulillah bersyukur lulus di sini, punya ilmu di sini, dapat ilmu di sini, diimplementasikan di teman-teman logistik, lalu juga para alumni saya bangga juga dengan anaknya adik kelas ya, tapi adik kelas duluan nih Pak. Saya masih dos-dosan nih Pak, dos-dosan gitu kan ya. Jadi bersyukur, semoga saya juga alumni anggota, semoga anggota alumni IKITL ini tambah maju, tambah rakat ya, terintegrasi dari Merauke sampai Sabang. Ya. Dan kenapa saya bilang Merauke Sabang bukan Sabang Merauke? Karena matahari timbulnya di sana. Jadi supaya cepat gitu. Cepat bangun, cepat integrasi. Terus teman-teman ini tidak ada yang cerai-berai, alumni kita harus kuat. Ya, hari ini adalah ke depan. Masanya teman-teman di logistik transport itu lagi ngetren, istilah saya Pak. Jadi monggo teman-teman semuanya, baik yang masih duduk di kampus ini, nanti tolong diasah kembali, diambil lagi untuk ilmu-ilmunya. Saya juga sangat siap, terbuka, kapan saya diskusi, saya di luar, dipanggil atau sekarang Zoom. Nah, sampai hari ini ada satu lagi nih yang mau cerita, yaitu reverse logistik. Jadi reverse logistik di kampus kita ada mata kuliah khusus sekarang. Ya, memang berlomba-lomba produk itu kan keluar nih, keluar diambil oleh freight forwarding, ditangkap oleh DAC, operator menjalankan, selesai. Tetapi barang ini ya harus dijaga. Kalau memang itu dia barangnya perishable, barangnya valuable, barangnya juga dan dangerous tadi, itu harus dijaga apakah kembali itu barang. Nah ini ilmu yang sangat bagus sekali. Nah, pengalaman saya diamanahkan di sini jadi pembimbing Pak ya, 2 tahun. Ada mahasiswa yang mengambil growth ini ya seperti skripsi adalah mengenai reverse logistik. Nah ini monggo nih ya bagi teman-teman adik-adik juga, kalaupun nanti kita hanya dorong doang ya, dari first mile, last mile, coba tangkap ini reverse logistik. Karena ilmu ini adalah ketika produsen mengeluarkan barang, dia sekarang sudah berpikir bagaimana barang ini kembali diklaim ataukah sampai disposal.
Nah ini perlu lagi apa? Perlu lagi transportasi Pak, perlu lagi gudang. Nah, ini menarik Pak. Ya, jadi itu saja dari saya. Selamat ya tim DAC ini. Ya, dari Anda cepat banget Bu DAC ya, dengan sistem yang kita dorong distribusi Anda dengan sistem ini cepat. Selamat sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf dengan bahasa saya dengan bahasa logistik yang di luaran ini, karena tadi saya bincang-bincang, orang logistik itu adalah istilahnya cepat Pak, elemen gitu. Jadi istilah saya nih tim di luar saya pakai elemen. Apa sih elemen itu? Logic man. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Dodi, perwakilan dari alumni Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Kepada Bapak Dodi, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu dan selalu sehat. Ini luar biasa. Saya baru datang kebetulan bareng dengan Pak Cuk, itu bukan dampingi dari rumah, bukan. Ketemu di lift. Jadi pas kesini seolah-olah ngikutin Pak Cuk gitu. Padahal ketemu di lift. Dan ini juga ditodong sama Pak Rahman nih. Sebetulnya saya nggak tahu kalau harus ada di depan Pak. Prinsipnya kami mewakili alumni aja ya. Alumni, jadi mewakili alumni kebetulan saya aktif di Ikatan Alumni Trisakti dan Ikatan Alumni Trisakti, Ikatan Alumni ITL Trisakti. Ini kebetulan belum lama kami lahir, artinya 3 Maret kemarin, dan mudah-mudahan banyak sekali yang saya harapkan hasil karya dari teman-teman alumni ini bisa dirasakan oleh masyarakat banyak, tidak hanya untuk alumni tapi untuk semuanya gitu. Dan lebih baik kita berkarya daripada kita bercerita gitu kan. Itu ya kalau kami sampaikan gitu. Mari kita terus berkarya. Bagi Mas Erwin, Bapak alumni kita, Mas Rahman, ayo gabung, aktifkan Ikatan Alumni ITL Trisakti. Aktifkan, banyak sekali kegiatan yang kita bisa lakukan bersama-sama. Dan sebagai informasi juga bahwa Ikatan Alumni ITL Trisakti ini bekerja sama menjalin hubungan Pak dengan alumni-alumni yang lain dari pariwisata, dari media komunikasi, dari IKA Trisakti sendiri yang membawahi universitas lain. Bagi kita hampir sama prinsipnya. Kami meletakkan ITL Trisakti itu hampir sama dengan logistik. Tidak bisa berdiri sendiri, harus menjalin seluas-luasnya dan selebar-lebarnya kerjasama dengan alumni-alumni lain, terutama di bidang transportasi dan logistik. Sukses juga untuk DAC dan Odisi. Sebelum Pak Basusin, Mas Rahman ini aktif juga di waktu itu kita pernah bikin sama Mas Erwin juga seminar ya, acaranya itu transportasi dan logistik Expo, transportasi dan logistik Expo 2019. Sebetulnya mau terus tuh 2020 juga akan terus bergerak sebetulnya, tetapi karena kondisi akhirnya tidak bisa dilakukan. Nah rupanya panitia ini Pak, panitianya nggak mau bubar Pak. Jadi alumni Trisakti, alumni transportasi dan logistik Expo bikin jadi alumni, bikin alumni gitu. Di tingkat Altrix Pak, di tingkat Altrix diplesetin teman-teman ini jadi alumni Trisakti asik gitu. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar asik tapi terus berkarya gitu. Saya berharap kita semua mempunyai semangat berkarya, dan saya yakin teman-teman kayak Mas Erwin, Mas Rahman itu di belakang itu sudah saling bantu Pak. Kami tahu persis mereka saling bantu, saling backup gitu ya. Dan ini yang kami suka dari alumni sekarang gitu. Mudah-mudahan alumni sekali lagi terus berkarya gitu. Terima kasih sekali lagi, selamat untuk DAC dan Odisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ali Bashar, kami persilakan. Padahal ya alumni juga Pak. Cuma
transportasi yang terjun ke IT, Pak. Jadi dulu di IGN di IT-nya sih. Pas Bu Susi sama tim itu cerita tentang Antaport ini, yang saya ngerti evolusi pengiriman pengantaran sih, Pak. Jadi kalau di uang kan udah luar biasa ya, pengantaran uang dengan uang itu udah evolusinya udah luar biasa. Kalau di orang itu udah ada traveloka segala macam, penyimpanan orang juga. Nah ini mungkin salah satu langkahnya nih Pak untuk evolusi di bidang logistik. Yang sekarang itu belum ada namanya. Jadi agak sulit lah untuk kirim barang, untuk nyari vendor atau yang lainnya itu susah. Nah kalau tadi juga dari logistik ya Pak ya. Nah, kebetulan saya juga baru visit ke Lazada tuh, khusus satu gudang itu untuk handle return management itu tuh Pak. Nah itu memang bisnisnya luar biasa tuh, lagi berkembang. Jadi IT-nya jauh lebih sedikit juga. Nah kalau Antaport ini sih, saya lihat juga waktu bisnis cerita, memang semangatnya bisnis awal tuh untuk ini Pak. Jadi gimana caranya evolusinya si pengiriman barang itu bergerak. Kalau dulu kan kita lihat, kalau orang kita mau ke Garuda, harus datang ke Garudanya ya Pak, kalau dulu beli tiketnya ya. Ke Lion Air, segala macam, kalau sekarang itu sudah Traveloka. Nah mudah-mudahan ini ya Pak ya, nanti ya bentuknya ya. Langkah awal sih memang agak sulit, tapi mudah sih berkembang sih, kita konsistensi gitu. Di luar sih nunggu sih Mas. Udah nunggu, ada yang seperti ini gitu maksudnya. Dan kemudahan yang dijanjikan dan diberikan ini sih. Mudah ditunggu gitu. Itu aja Pak. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Mari kita saksikan dengan seksama. Terima kasih. Halo semuanya, kalian sudah kenal DAC Group belum? Kalau belum, kita akan mulai dengan mengenal yang namanya DAC Logistik. Jadi, untuk kalian yang mau mengenal DAC Group itu apa, DAC Logistik merupakan bagian dari DAC Group yang bergerak dalam Project Cargo dan Sales Counter. Apa? Kalian mau tahu bagaimana prosesnya transportasi dan logistik? Tenang, kalian bisa mempelajari semua itu di ARM. Jadi, apa itu ARM? ARM adalah sebuah akademi yang bertujuan melatih setiap orang menjadi lebih mengenal tentang dunia transportasi dan logistik, di mana akan ada banyak mentor-mentor yang sudah berpengalaman dalam bidang transportasi dan logistik. Di sini kamu akan mendapatkan pelatihan, seminar, dan kamu juga bisa berkonsultasi langsung dan tentunya kamu dapat sertifikat resmi dari ARM. Buat kamu-kamu yang masih bingung mau kirim barang di mana, tenang saja, ada Cakrawala Logistik Pratama yang siap mengatasi setiap pengiriman Anda di seluruh Indonesia. Mau barang berat atau barang ringan yang sudah menumpuk? Serta cari pengiriman yang harus lewat darat? Laut? Atau mau cepat dengan cara diterbangkan? Santai, kita bisa atasi.
Kamu mau kirim barang ke luar negeri? Tenang, ada Flutterwave Sky yang siap jadi solusi untuk kamu. Tidak hanya lewat udara, kita juga bisa menangani ekspor-impor lewat laut loh. Ada Shipping Global Lines yang akan kirim barang kamu antar negara. Dan kamu nggak perlu lagi pusing soal pengadaan barang dan jasa yang tidak bisa dikontrol dengan benar. Kita ada SAC yang dapat memecahkan masalah tersebut untuk kamu. Ngomong-ngomong, DAC Group juga ada OK Production yang bergerak di bidang wedding organizer dan event organizer loh. Jadi, kita juga dapat membantu mempersiapkan apapun untuk mensukseskan acara yang ingin kalian bentuk. Jadi gimana? Sekarang, kamu hanya tinggal santai saja di rumah dan nikmati waktu kamu dengan tenang. Ternyata di DAC Group itu saya nggak cuma logistik aja ya kan ya? Iya, ternyata ada beberapa macam usaha yang ada di DAC Group. Luar biasa sekali di DAC Group ini. Oke, setelah tadi sudah tahu unit usahanya apa saja, sekarang waktunya kenalan dengan orang-orang di balik layarnya. Tentu saja kan ya, dalam perusahaan yang luar biasa pasti ada orang-orang luar biasa di dalam perusahaan itu. Nah, berikut kita saksikan tokoh-tokoh di balik DAC Group itu sendiri.
jika kita tidak mendengar sambutan dari Bapak Rahman, selaku Head dari DAC Group dan Direktur dari PT DAC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih sudah datang, sudah hadir di acara grand launching, sekaligus juga dengan line up-nya. Kita mau kenalkan line up dari DAC. Alhamdulillah dari DAC Group itu ada 7, tapi sebelumnya saya mau salam hormat dulu untuk Bapak Rektor Pacu, buat Om Dodi, Pak Rifni, Om Erwin, sama Bunda. Aduh, Bunda maju dong Bunda. Bunda ternyata diem aja di belakang. Bunda silakan Bunda, maju Bunda. Sama Pak Ali juga, monggo Pak Ali. Nah, jadi kebetulan ada sahabat saya dari Odysseus. Ya, mau ngobrol apa Mas? Ya, jadi ini posisinya adalah yang pertama, kebetulan pada saat saya pertama kali menciptakan satu kondisi mengenai Antapot, karena itu adalah pengalaman pribadi yang saya alami. Nah, alhamdulillah pada saat saya mau mencoba arah kepada digitalisasinya, itu yang mampu dan bisa menerjemahkan dari saya yang mungkin ugal-ugalan kali ya Bu Susi ya, gitu. Betul. Kan? Mengamati Mas analisanya. Oh, analisanya. Jadi kebetulan yang menangkap ugal-ugalan saya, kebetulan saya orang yang selalu out of box, kalau kata Om Dodi, apa Om Dodi? Kancil ya? Kancil. Jadi orang yang nggak bisa dipegang, alhamdulillah yang bisa menangkap atas aspirasi, inspirasi dan juga yang lainnya itu dari Bu Susi ini sendiri. Nah, alhamdulillah direspon sama Bu Susi. Kenapa? Karena dari Bu Susi menangkap apa yang menjadi needs kebutuhannya. Karena dasar membuat sesuatu bisnis adalah needs, bukan faktor yang dimana kita berpikir lihat dari needs-nya, baru kita akan melihat satu pemikiran. Nah, makanya alhamdulillah direspon sama Bu Susi. Monggo Bu Susi silakan menceritakan tentang Odysseus, gimana sih rumitnya menjalankan dari konsep-konsepnya saya secara pribadi dan juga dari DAC. Monggo ceritain Bu Susi. Seperti yang Pak Dodi ceritakan, waktu itu di 2019, waktu itu sempat kita ada bicara mengenai proyek digital teknologi seperti itu untuk pengiriman. Hanya saja karena pandemik kita nggak bersambung. Lalu di beberapa kesempatan kita bertemu secara pribadi. Saya lagi implementasi sistem di sebuah klien dan ternyata ada Mas Rahman. Kita bertukar nomor telepon, terus ada kesempatan ketemu sekali lagi ya kalau nggak salah. Akhirnya chemistry-nya dapat, dia menceritakan ide, kegalauan, permasalahan. Lalu, Mas, ini bisa disistemin kayaknya. Yang penting kita digaet gitu kan. Flow-nya seperti apa, visibility-nya seperti apa. Alhamdulillah jadi Antapot. Nah, kalau masalah kita bicara logistik, distribusi, beliau sudah 10 tahun di teknologi Pak. Jadi kalau pain-nya sih memang logistik itu nggak secepat pengantaran orang kali ya mungkin ya. Evolusinya sih tadi saya bilang. Jadi lambat kali dibanding yang lain. Jadi masih island lah. Gitu. Belum ada platform yang bisa kayak ya tadi tuh kayak kalau kayak yang return management system itu juga sama. Pain-nya nyari logistiknya agak susah tuh. Karena kan return banyak kan ya dari beberapa daerah. Cuma ya susah tuh akhirnya. Mesti tidak di monopoli sama satu atau ya udah mereka sembarangan lah istilahnya gitu. Yang ada ya pakai. Jadi pain itu sih. Jadi gimana caranya di logistik itu terutama port ya. Itu bisa gampang lah nyarinya. Oh saya mau ini ke Surabaya itu ya mana dan apa lagi ya. Kalau kedepannya sih pasti ya ini dibutuhkan karena evolusinya uang ya, pengiriman uang begitu ya, evolusinya pengiriman orang ya gitu juga. Jadi nggak bisa dibohongin pasti ke sana gitu arahnya. Dan belum ada ini ya Pak, standarisasi.
dari regulator tuh. Wah, ini tugas-tugasnya. Itu pengen luar biasa, Pak. Iya. Ketika kami dari sisi sistem itu harus mapping, baik dari sisi kota, harga, layanan. Ini kebayang kalau kita cuma 2 atau 3 company yang kami mapping, ini ada ratusan, Pak. Ya, ini jujur baru mungkin portnya baru yang darat dulu Pak, masih ketinggalan ya Pak ya. Karena darat benar-benar belum ke match ya, port darat itu belum ke match sekali. Ada beberapa sih yang mau coba gitu seperti Mina, Kamajaya gitu, cuma agak sulit tuh. Karena memang belum ada badannya yang ini kalau IATAN jelas tuh Pak, ada enak ya Pak ya. Cuma kalau juga ada lumayan, cuma kalau lain yang belum sama sekali belum. Padahal kita zaman pandemi gini butuh yang lain nih Pak. Butuh yang lain, tapi bingung portnya mana, mau ngirimnya gimana gitu. Nah, itu agak sulit. Mudah-mudahan ini jadi terobosan ya Pak. Mungkin sih harusnya sih jadi terobosan nih gitu. Siap. Makasih balik. Ya, siap. Siap. Mau nggak silakan. Mungkin. Ini ketua Pak Cuk juga ketua Pakli, jadi Persatuan Ahli Transportasi Logistik Indonesia, alhamdulillah ya di dekatnya. Nah ini semoga Bapak nih bisa ke Menteri Pak. Saya ngajar di multimoda transport, Indonesia belum berjalan Pak. Yaitu simpul tadi. Simpulnya Pak, jadi ketika si shipper punya barang, datang ke DAC, kirim saya ke Jayapura, barangnya ada di Depok. Itu kan ada tracking, dan ada shipping. Nah ini dirjen ini Pak, belum connect Pak. Ya, dirjen darat, dirjen kereta api, dirjen laut, 4 dirjen ini, nggak tahu, beliau senang kenapa beliau udah nggak dirjen lagi gitu ya. Karena udah cecer beliau. Nah ini, kalau memang pemerintah duduk bareng berempat, Pak, ya kan saya, satu dokumen, si shipper tinggal tidur Pak. Dia akan jalanin semua, betul kan? Betul Pak. Kira-kira gitu Pak, mana? Betul Pak. Jadi ini Mas, itu betul Pak Rizmi. Ini masalah sudah ngajar masalah itu kan sudah kita ya itu. Jadi integrated saja. Jadi saya waktu jadi dirjen laut tidak saya desain namanya the integrated sea transportation system. Itu bahkan kami merambah ke angkutan jalan, kereta api dan udara. Jadi itu nanti untuk Indonesia dulu saya katakan the integrated ya transportation system, bukan sea ya, kemudian road, rail dan air gitu ya, gitu. The integrated ya, itu ya sayang ya, saya begitu itu baru gini saya udah tidak di dirjen. Ini macam-macam dia ada gitu ya. Ini betul ini harus Mas. Itu harus kita perjuangkan adanya satu terintegrated. Itu juga satu jalur single dokumen itu yang penting. Itu single dokumen. Betul itu kata Mas Yudi. Saya bertunda dengan tulisan itu namanya single document. Kalau udah single document berarti nanti dianut jalin dengan integrated services itu. Ya Bapak. Harus. Nah kita ITS dan Pakli kemudian saya ketua mewakili itu harus concern mengenai masalah ini. Harga dirjen-dirjen itu belajar itu. Ada karena dirjennya itu memang karena memang ya kita maklum ya dirjen darat dari ya, dirjen laut aja bukan dari orang laut jadi gitu. Dirjen darat jadi harus ya karena di mana bahkan sudah di dunia adalah single document kita masih itu tidak relevan ya, jadi ya makanya sebenarnya saya mulai dulu waktu saya dirjen itu adalah window system itu. Window system adalah cuma single document dari kapal barang dikirim tanggal berapa, ini berapa sampai pada konsinya tanggal berapa sudah tercatat semua dan dalam satu single dokumen. Itu akan efektif sekali dan ini betul dengan digitalize sekarang ini
sangat terdukung. Dulu kalau sudah ada digital ya, kita masih fake-fakean gitu. Fake dulu waktu gitu ya. Nah turun dari itu gitu ya itu ya. Jadi waktu saya terus terang warna mantan desa itu saya pernah dipanggil Pak Jokowi berkaitan dengan masalah dwelling time itu ya. Ya, siapa? Dia saya katakan, dwelling time itu hanya di muaranya Bapak Presiden. Dwelling time itu di muaranya. Yang di belakangnya ini yang sangat menentukan, bukan dwelling time-nya. Dwelling time itu proses dari barang datang di pelabuhan keluar pelabuhan. Tapi proses keseluruhan adalah justru mulai dari pemilik barang dari asal, kemarin pemilik barang dari tujuan. Ya. Itu yang harus kita ini barangkali saya kira DAC dan audit itu ini Mas ya, nanti dengan juga AMP ini nanti alumni ini bisa membuat studi ini. Ya. Dan ITL serta Fakti akan mendukung sepenuhnya. Ya. Makasih. Ini yang buat dari Odikut juga nih sama dari alumni ya, Undot ya, biar nanti di supporting ya. Jadi biar kita bersinergi semuanya, kita berbicara terhadap percepatan sistem juga mempermudah informasi yang dapetin. Dan seperti itu Pak Rektor izin. Betul. Ya, jadi setuju sekali Pak Rahman, Anjil, saya panggil Anjil. Setuju sekali Cil. Kita memang harus terus berinovasi ya. Saya terus ngori sekarang di KITL itu sekali lagi. Saya tidak mewakili KITL karena yang mewakili KITL itu harusnya Bang Irda sama kami. Tapi kami mewakili dari alumni Trisakti Partnership. Ya. Alumni Trisakti Partnership. Itu adalah sebuah grup komunitas yang terdiri dari lintas fakultas, lintas generasi, lintas jurusan se-Trisakti. Gabung satu jadi alumni Trisakti Partnership. Nah ini yang kita coba godok apapun kegiatannya. Dan memang proses digitalisasi itu yang sekarang lagi imut-imutnya, lagi seneng-senengnya kita lihatin, lagi gemes kita lihatin gitu ya, mudah-mudahan dari sini muncul lagi yang memenuhi kebutuhan yang ada di kita ini gitu ya. Itu aja kalau dari saya. Ya. Ini Mas, ya ATP ini alumni Trisakti Foundation itu ngurusi dari bawang goreng sampai kontainer. Siap Bapak, siap. Ya. Nah waktu itu Mas jadi masih ngurusi bawang goreng dulu ya. Kemarin sudah ada kuliner ini dan nanti besok ada bursa kuliner lagi besok ini ya. Nah kali hari ini ada bursa kontainer kan luar biasa ya. Ya. Jadi nanti ATP ini Antoni Tani kita mulai dari bawang goreng sampai kontainer ya. Kalau kapal kontainer sudah yang besar itu nanti bisa kita atasi bersama. Ya oke. Ya Bapak, makasih Bapak. Jadi kurang lebih ya seperti itu sama audisi mudah-mudahan dari semua yang ada kita coba lakuin bersama karena gimana pun juga dari DAC juga butuh satu sistem yang terconnecting juga dan dari pihak kampus dan salah satunya Pak itu izin salah satu aku di sini adalah menjadi satu kebanggaan dari ITL dan aku terima kasih sudah pernah diberikan pelajaran di ITL. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas kehadiran orang tua dan keluarga dari Bapak Rahman. Sesi selanjutnya adalah acara untuk menampilkan video teaser tentang Akar Port. Can 974, yes? Yeah, go ahead, ma'am. 974. Yeah, revision, you can climb to flight level 900. Can climb flight level 900. Thank you, Car 974. Fully ready.
3, 2, 1. Oke, jadi bisa langsung kita show flow prosesnya dulu mungkin ya. Jadi mungkin tadi udah disounding juga dari Pak Ali gitu ya, bahwa ini kurang lebih seperti tiketing orang, cuman ini kita buat untuk logistik. Jadi secara proses itu diawali dari booking order. Dari hasil booking order itu nanti keluar invoice, kemudian nanti ada pembayaran. Karena booking ordernya dilakukan oleh customer langsung, nanti ketika barang tiba di bandara akan ada proses verifikasi. Kemudian setelah itu proses operasional sampai ke tempat tujuan, lalu akhirnya handover ke customer ya, atau kalau di kurir itu kita biasa sebut POD. Oke, secara proses ada 6 tahap. Kita bisa langsung ke aplikasi, bisa langsung login. Seperti biasa ya, ada home dengan tampilan data rekapitulasi dari apa yang telah dilakukan di antar port. Jadi ada report top seller, ada flash news, ini update tentang flag yang mereka order, dan mereka bisa mantau ordernya dia kira-kira tiba tepat tujuan atau mungkin ada pending dan lain-lain. Nah, untuk pemesanannya dari home sini di atas ada, kita bisa langsung isi origin dan destination ya. Ini kita contoh dari Jakarta ada 2 bandara, atau kita bisa pilih all. Terus saya contoh ke Medan, ke KMU, di KMU, terus misalnya order untuk tanggal 12, berarti keberangkatannya ya tanggal 12, kita search flight-nya. Nah ini yang mungkin terobosan utamanya gitu ya. Jadi para pelaku logistik mereka bisa langsung lihat nih dari banyak. Kita melihat ketersediaan dari space yang ada ataupun lot yang ada. Ya, kalau sekarang mungkin mereka agak susah gitu ya. Kapan nih harus ngirim yang tepat gitu, jadwalnya kapan yang ada, terus kapasitasnya tersedianya bisa seberapa kayak gitu. Dan di sini juga selain untuk passenger nanti akan muncul juga untuk flighter dan non-commercial flight. Jadi customer bisa milih ya Pak ya, airlines mana yang ingin digunakan untuk pengiriman. Mungkin untuk originnya bisa diganti yang Jakarta All ya, karena kalau yang regional cargo yang reguler ya, kalau yang selain ini nanti dia jadi kena susah masuk ke spesial. Kemudian ini aktual berat yang ditimbang. Biasanya kalau udah SMU ini mainnya back gitu ya. Mungkin bisa disertakan juga dari detail panjang, lebar dan lain-lain. Karena kita mau validasi di depan juga nih, jadi jangan sampai masuk udah kirim ke bandara ternyata barangnya kebesaran gitu. Jadi nanti iya betul Pak. Kita validasi di sini. Tidak, aku bantu ya. Betul ya. Oke. Jangan lupa. Oke. Boleh flashback dulu nggak ke yang satunya, yang sebelumnya? Betul. Nanti. Jadi misalnya kita butuh bagaimana obat yang cepat, itu betul-betul harus tidak take time lagi ya. Karena betul-betul jadwal penerbangannya mungkin barang misalnya
dari pabriknya ini terus akhirnya kita Bandar Indonesia itu sudah sangat betul-betul terschedule dengan baik. Kalau IT-nya Mas Rahman itu betul-betul memang betul-betul itu ya gitu. Siap. Jadi gunakan data engineering time space itu untuk informasi yang paling tadi. Ya. Jadi jangan sampai nanti barang sudah dikirim ke bandara, tahu-tahu angkutnya baru besok. Ya. Kan rugi waktu ini. Betul. Padahal masalah waktu ini luar biasa dalam menyiapkan barang. Betul. Apalagi sekarang sudah butuh masalah vaksinasi, obat-obatan, vaksin. Betul. Kemarin aja saya ikuti pengiriman vaksin itu sudah beberapa hari itu. Iya coba, jadi itu berarti tanda bahwa logistik kita sistem itu belum begitu accurate gitu. Kalau nanti sistemnya Mas Rahman itu betul-betul menjamin, kita bisa buat ke pemerintah nanti. Siap, Oke ya? Siap. Oke. Ya. Jadi poinnya seperti ini, jadi orang bisa melihat dari apa yang masing-masing airlines-nya seperti itu. Jadi dia bisa melihat, oh saya barang ada 200 kilo. Nah, dia mau terbangnya ternyata AirAsia 965. Dia masih bisa manuver apakah dia ambil atau dia mencari penerbangan yang lain. Seperti itu. Jadi ini juga membantu daripada logistik Indonesia ini supaya apa? Supaya mereka mempunyai dasarnya, basicnya dari mana bakunya seperti itu. HPP-nya mereka juga jauh lebih dapat. Kenapa? Mempermudah mereka sampai ke bandara, nggak usah lagi ngurusin RA, nggak usah ngurusin warehouse-nya, nggak usah ngurusin handling data. Ini BDPG, jadi mempercepat proses dan mempercepat informasi juga. Seperti itu, Pak. Siap. Ya, Bapak. Carikargo.com. Masih ingat sih, Pak? Pelaksanaan selamat ya. Ya, Bapak. Makasih, Bapak. Oke, jadi dari ini dia bisa lihat Jakarta, Medan, flight hours-nya berapa, kapasitas yang tersedia berapa, harganya berapa, dia bisa melihat kondisi seperti ini. Oke, lanjut Om Indra, mau pilih yang mana? Mau Om Indra pilih? Aplikasi jatuhnya, ya itu memang semua terus di planning Bapak untuk mempercepat, mempermudah karena itu menjadi konten performance juga kan. Bisa memonitor barang posisi ya, itu semuanya secara paralel terus dikerjain Bapak, karena gimana pun juga kita sudah grand launching antarport ini, pasti on time performance itu menjadi satu yang akan menjadi sebuah isu lah seperti itu. Nah, makanya hal-hal yang dimana itu kita secara informasi, teknologi, sistem itu udah nggak bicara lagi entaran dulu, tapi lebih kepada sekarang. Oh, barang dari pabrik di Jerman. Ya. Sampai nanti pabrik naik di Sungai, kemudian nanti ke pabrik Rotterdam. Ya. Nanti sampai Singapura, sampai Jepang juga. Ya. 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 Ya Bapak, terima kasih masukannya. Itu juga terus kita olah menjadi satu kesinambungan yang tidak terpisahkan Pak. Ya. Oke, lanjut. Halo. Jadi poin yang di sini karena saya buatnya gini, untuk yang dia mix passenger, tak bikin untuk lebarnya dia benar-benar pure 80. Soalnya Pak, Indonesia itu kan orang kalau baca secara ketentuannya kita nggak dibaca. Jadi mendingan kita udah langsung di awal sudah menjadi satu rules-nya. Jadi pada saat dia masukin 81, 85, kalau dia pilihnya mix passenger, maka itu tidak akan bisa. Gitu. Jadi dari awal itu sudah di slide seperti itu. Nah, jadi ini dasarnya ketika dia pilih 50, 60 masih oke. Tapi ketika dia ke 85, ke 81, 82 udah nggak bisa. Karena pasti akan ada notifnya. Jadi hal-hal yang dimana itu menjadi sebuah
orang kirim ya udah kirim, terus aplikasi nggak men-stretchkan satu kondisi, itu pada akhirnya kita yang akan kelabakan karena kita tidak bisa membaca atas apa yang akan menjadi bola panas di lapangan. Oke, lanjut Abija. Ini kalau barangnya sama bisa langsung ikut berapa poli dari barang yang sama ini, ya contoh 3 ya. Ini packing. Salah satunya ini biar bisa kita tahu ya, karena barang misalnya pencarian atau mendefinisikan ini barang apa. Biasanya kalau bukan general cargo kan bisa pakai styrofoam seperti itu. Saya ini general cargo pakai karung. Ini keterangan barang. Oh iya. Itu enggak Pak, cuma saat ini aja. Saya pernah terima barang. Pak ini ukurannya 20 kali 35 45. Di benak saya kecil barangnya. Ternyata inci. Berarti dikalikan 2,52 ya, 54. Nah, jadi saran aja kalau bisa satu klik lagi inci ya. Pilih satu, artinya kan katanya teman-teman Taco yang dari Amerika kan mau pindah pabrik tuh di Tegal, mana juga bisa ya. Nah itu barang-barang nanti inci tuh kalau Amerika. Itu aja sih. Berarti nanti pada saat dia pilih language-nya itu bisa langsung bisa cara sananya. Ketika di Indonesia dia larinya ke sentimeter, tapi ketika dia pilih language-nya ke Amerika, berarti dia di sini bisa inci seperti itu. Kan lebih simpel kan? Kan kita ngikutin rules of country-nya, ya. Nah, ini contoh yang nggak ada surcharge ya, jadi hanya free charge, totalnya ada di paling kiri. Terus selanjutnya ini seperti SMU ya, ada supername, address, telepon, kemudian sama dengan untuk consigningnya. Lagi sampai diisi. Di sini ada rekap untuk harganya itu kita masukin semuanya biar lebih transparan dan apa sudah terprediksi gitu ya. Jadi ada sampai admin fee, PPN, biaya handling itu semuanya masuk. Jika sudah, kita klik next untuk melihat konfirmasi atau summary dari kiriman. Ya, seperti itu. Terbang bayar kan clear, fair kan? Ketika orang lain harus deposit dia dapat informasi, boleh dong kalau kita dapat informasi ya artinya terbang bayar. Tapi kalaupun misalnya bilang saya mau invoice segala macam, nah itu nanti akan masuk ke pay letter. Nah, pay letter secara tergantung berapa segala macam nanti akan ada masuk ke dalam kolom tersebut. Jadi akan menjembatani semua keinginan kita. Nggak bisa memiliki satu keinginan semua harus cash, nggak bisa juga karena berbicara terhadap cash flow. Kenapa? Kalau yang tetangga sebelah itu kan bicaranya one by one. Tapi kalau misalnya jumlah kali kilonya, kalau 50.000 dikali 2 ton itu aja udah ketahuan berapa. Belum tentu limit terhadap dia memiliki transaksi itu bisa terpenuhi kan. Nah itu juga kan kita mencoba menjembatani. Makanya kenapa di sini ada bank transfer, ada transfer ke ton dan ada pay letter seperti itu. Jadi hal-hal yang dimana menjadi satu kondisi ada pay letter, transfer ke ton sama bank transfer adalah supaya menjembatani semua mengakomodir mengenai finance seperti itu. Berikut merupakan fisik dari catatan invoice yang sudah dihasilkan dari transaksi tersebut. Bisa dilihat detailnya di mana. Ya, dari yang ada di sini, ini adalah labelnya ya. Artinya kalau labelnya, jadi bisa dilihat secara komposisinya, labelnya akan timbulnya seperti ini. Mungkin memang sinyalnya lagi agak sedikit trouble buat bisa download itunya, tapi overall dari komposisi tersebut akan timbul itu labelnya seperti ini. Jadi akan terlihat nomor resemunya, tujuannya, jumlah beratnya, jenis barangnya apa, itu sudah masuk ke dalam sini. Flight numbernya sama kapan terbangnya sudah masuk semua. Jadi penalnya seperti ini. Ini akan ditempel di dalam barang tersebut. Itu. Kalau ada file yang udah di download
masuk dengan order sebelumnya. Mungkin untuk pikir aja pertanyaan, apakah connect dengan tim cargo handling, yaitu dengan tercetaknya ini bisa jadi PTI? Bisa ya? Oke, keren. Nah, ini invoice, jadi mungkin untuk dokumentasi, bisa jadi dokumentasi juga untuk pihak finance-nya pelaku logistik yang menjadi customer. Nah, di sini nanti statusnya unpaid karena baru ordernya. Ya. Ini Bapak? Bisa Bapak, karena kan jatuhnya dalam trackingnya itu semuanya kita, makanya tadi kan Bapak bilang mengenai masalah di handphone. Karena itu orang lapangan kita yang akan mengupdate secara lapangan. Nah itu akan terkonek semuanya, seperti itu. Jadi real time-nya itu pasti akan dapat, tanpa harus nunggu informasi dari lapangan. Karena seperti yang kita ketahui, selama ini kan orang bawa dulu ke pesawat, dari pesawat tunggu informasi balik kan mengenai si linear tersebut gitu kan, baru bisa diinput datanya. Nah ini dia menggunakan HP sudah bisa langsung real time-nya dapat, seperti itu Bapak. Mungkin bisa kita lanjut dengan order list ya. Kita buka order list. Jadi setelah invoice nanti shipper akan melakukan pembayaran, kemudian mengkonfirmasi ke pihak BAC. Setelah dikonfirmasi, nanti mereka bisa pantau di order list ini order yang telah mereka buat. Jadi kalau baru buat order nanti nomor SMU-nya kosong. Untuk melihat invoice nanti ada di billing list. Nah, kalau udah dilakukan pembayaran, pihak BAC confirm pembayaran, nanti contoh yang sudah di confirm pembayaran itu yang ada nomor SMU-nya, nanti mereka bisa cetak label. Mungkin bisa ditampilkan hasil print labelnya. Ya. Kalau import dari Amerika, dari Jepang, itu juga waktu ngirim vaksin itu juga gitu. Ya, kita yang keputusan estimate itu barangkali nanti estimate itu bisa didesain itu luar biasa ini. Sudah ini. Bahkan bukan cuma hanya tentang dia mendaratnya aja, karena kalau cuma ketika kita bicara handling, nah kita bicara parsial. Oh, apa jadi? Karena kalau bagaimana ada kafe Barma dia bilang kan saingan obat itu ya betul. Karena saat ini kendalanya kalau dari airline terutama yang komersial yang besar-besar itu belum open API untuk jadwal seperti itu. Mungkin bisa dibantu Pak. Jadi estimasi arrival sama departurnya itu kan lebih valid karena dari mereka yang kirim datanya. Makasih Pak. Ada mengenai untuk komposisi, mengenai detail kargonya. Ada biji, ada perishable, ada dan yang lainnya. Nah itu, bijinya ada Pak. Biji ada, light animal ada. Lihat dulu buahnya semua. Ada modifikasinya. Jadi kalau misalnya terbiasa memiliki user ID Airlines, itu aplikasinya sama. Jadi kita tidak membedakan. Kenapa? Karena yang akan terjadi permasalahan kalau kita membedakan atas apa yang friendly-nya selama ini, itu kita rubah, pada akhirnya nanti akan bingung kan? Gitu. Jadi supaya orang operasional pun dia mudah untuk dia guidance di sininya. Karena ini terkait dengan masalah nanti di RA, di warehouse-nya sampai dengan ke dalam pesawatnya. Terus itu Bapak. Tindakannya seperti apa? Karena kan perusahaan nanti akan tertahan di airline. Ya, sekarang gini,
kan yang menjadi barrier pertama kita adalah di RA, regulated agent. Di dalam RA tersebut kan ada X-ray. Nah, apabila dia nakal segala macam, nah secara dia booking itu pasti kita tahan. Seperti itu. Kenapa? Karena secara komposisinya baik lagi tadi Pak Rizky bilang bahwasanya apakah bisa menjadi PTI kan seperti itu Pak. Nah, ini kita perlukan sebagai seperti PTI. Kalau dia tidak mengisi dengan benar, tiba-tiba barangnya ditahan, otomatis dia bertanggung jawab dan mengambil ke bandara seperti itu. Karena apa? Karena bariernya boleh dia masukin, dia ngitung 10, anggaplah itu sih nggak seberapa Pak. Yang paling seringnya adalah masukinnya 10 kilo, rasanya barangnya 200 kilo Pak. Bahkan 200 kilo, 30 kilo, 15 kilo, nah di sini 5 kilo, tiba-tiba dia udah bayar, dia udah apa segala macam gitu kan. Itu tetap kita akan kasih not gitu. Dia boleh barangnya terbang, tapi di tempat tujuan selama dia belum lunasi pembayaran, sisa darinya itu kami itu tidak dijual. Karena apa? Karena kan kita win solution. Supaya kalau barangnya kita nggak terbangin, otomatis kerugian di pihak daripada si sama dong. Kita juga nggak pengen, karena kita juga pernah merasakan kurang bayar 10.000 gitu kan, barang nggak terbang, gitu kan. Terbangnya terbangin dulu. Kenapa? Dia sampai ke tujuan, tapi di sana, mohon maaf, boleh dong dilunasin untuk sisa pembayaran dari dia masuk ke 10, ternyata barangnya 15. Penalti. Kenapa? Apa kena penalti dari mana? Kena penalti lah Pak. Kan jatuhnya yang kita 10 kilo dia masukin ternyata 15. Nah, sisa 5 kilonya harus dia lunasin dulu. Kita nggak ada bicara penalti. Apa yang ada kita tampilkan. Kita nggak mau membebankan seseorang untuk satu kesalahan. Mungkin dia salah, tapi akhirnya dia akan berpikir, ya udah, barang kita terbangin. Tapi ketika dia mau keluarin kan barang nggak bisa keluar kalau dia belum lunasin. Seperti itu. Jadwal penerbangan tidak ada setiap jam, tidak ada setiap menit. Let's see, ya wilayah timur, mungkin satu hari hanya satu flight. Kasihan kalau barang kita tahan, gitu. Kita bukan mau yang menyulitkan orang. Terhadap sebuah aplikasi kita menyulitkan itu sama aja kita cuma pengen, ya udah untungnya aja. Kalau dia nggak ini, kita tinggalin. Kita nggak seperti itu Pak. Karena kita tahu namanya barang orang adalah titipan. Sama, kita juga kena titipan juga dari orang. Maka kita harus naikin dulu aja. Terbang itu nggak ada masalah. Tapi dalam tujuannya kita akan seperti itu Bapak. Kalau saya baca nih PTI, wah ini serem juga nih PTI. Pengirim menerangkan pula bahwa ia bersedia sewaktu-waktu membayar ganti rugi yang disebabkan oleh pemberitahuan tentang ini tidak benar. Jadi ya sebaiknya sih ini juga cantum juga. Ada Pak nanti pada saat dia pilih, pada saat dia submit, itu apa namanya? Term condition-nya ada di situ. Term condition ada di situ, itu yang dibaca. Semoga teman-teman yang ngirim biji itu sebetulnya ini pertanyaannya, karena yang menerima biji itu nih, nah itu aja. Garuda ya? Garuda. Karena yang sendiri belajar banyak, tapi nama yang masuk ya. Ya. Sih. Ada mic Pak, ntar aja ya. Ini apa yang mau ditanya? Ya mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Juliana Sobiadamo dari Ikatan Wanita Transport dan Logistik. Saya juga ketua di Women in Logistik and Transport Indonesia, organisasi dunia yang ada di Indonesia. Kita baru launching tanggal 8 Maret kemarin. Ikatan Wanita Transport dan Logistik, kita juga baru launching minggu lalu ya. Tanggal 3 April 342021. Anak cantik nih Bunda. 342021 ya. Di komunitas kami terdiri dari pelaku usaha, praktisi, akademisi, ya penggiat, ya ada jurnalis juga, dan semua perempuan-perempuan hebat dan super aktif. Ya, berikan di Indonesia ya Bunda. Iya Pak. Iya. Jadi kalau di dunia kita Pak, ini kan dunia maskulin ya. Ya. Kalau dunia maskulin kalau nggak ada femininnya rasanya kurang manis, kurang oke gitu ya. Jadi kehadiran perempuan di industri ini ya, kita sekaligus mau memperkenalkan bahwa industri logistik dan transport ini
bukan lagi menjadi dominasi laki-laki ya. Senang dan bersyukur diundang sama Mbak Susan ya untuk hadir hari ini di acara launching hari ini, launching antarport.id. Tadi saya sudah lihat sedikit ya paparannya. Menurut saya ini satu terobosan yang bagus ya untuk bagaimana pendistribusian barang from point to point itu bisa dilakukan lebih transparan. Untuk kami sebagai rektor perguruan tinggi mendukung ini. Saya terus terang pernah sebagai regulator sekarang saya jadi dari regulator jadi rektor sekarang. Ya, sekarang jadi saya harus melawan regulator ini. Ya, karena saya mantan regulator, jadi ya saya bisa tahu nyiasati dari. Dan Pak, kenyataannya bahwa kita ini terbiasa berkompetisi ya. Melihat teman kita itu sebagai kompetitor. Ya, betul. Ya, long before kita melihat bahwa ini tidak efektif. Ya. Semua itu harus hand in hand. Semua itu harus kerja bareng-bareng, harus bersinergi. Otherwise kita nggak bisa Ya, main. betul Bu. Jadi kita efektivitas dan efisiensi itu luar biasa. Pegang kita dalam transportasi itu lebih tinggi. Dua indikator kerja utama itu tantangan kita. Itu bisa terwujud apabila kita kalau jaringan kita udah bagus, layanan kita bagus, itu yang perlu kita ini. Jadi itu biar kita pertemuan ini dalam rangka kita juga memperbaiki diri tadi. Ya, contohnya misalnya injury time cargo space misalnya itu, kita pernah diskusikan dengan Mas Rahman kemarin itu bahwa ini yang sekarang para pabrik-pabrik obat itu sangat mengintai ini. Karena kaitannya dengan kecepatan ya pengiriman penerimaan barang itu Bu. Karena sebetulnya untuk konsinya untuk customer itu pengiriman itu sebetulnya yang penting itu adalah tepat waktunya. Mengingat keterbatasan waktu, sesi selanjutnya yaitu kita break dulu makan siang. Bagi para hadirin yang masih memiliki pertanyaan terkait antarport ini, bisa dilanjutkan kembali sesi tanya jawabnya ataupun bisa sambil makan siang. Oke, sebelumnya kita tutup dulu dengan doa terkait acara hari ini berjalan dengan lancar. Orang bilang di balik pria hebat ada wanita hebat. Kalau buat saya secara pribadi, di balik anak yang hebat ada orang tua yang hebat. Satu dari seorang anak kepada ibunya.
kita tuh selalu melihat orang behind the scene ya. Behind the scene-nya yang selama ini bikin video kita adalah Ika. Sini nih, come on. Nah, ini Dika yang selama ini bikin video-video yang dari Aceh. Nah, dia yang kerjain. Nah, kebetulan beliau juga putra dari Bapak Teddy dan Wester. Monggo, Bude, Ade. Jadi bagi itu sebenarnya ini. Kalau kita bicara sebuah perusahaan itu tentang sebuah obat money. Tapi di saat kalian berbicara keluarga, inilah dia sih tentang sebuah keluarga. Lulusan apa? SMK Multimedia. Haruskan kuliah di TR aja. Beasiswa. Bantu Puskom kan ya. Oh, diculik Pak, diculik Pak. Makasih sama Pak. Bantu Puskom kan ya. Oke, makasih semuanya. Tentunya dikembalikan kepada MC untuk acara. Makasih semuanya. Makasih. Para hadirin, sudah terasa kita telah sampai di penghujung acara. Sebagai jawaban syukur atas penyelenggaraan Sarkos, kita akan menutup acara dengan doa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin langsung oleh Bapak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, dalam acara ini, acara yang benar-benar mulia buat kami, termasuk pada meeting yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Terima kasih sudah pada undangan semuanya, semoga Allah berikan kesehatan, kemudahan, keselamatan semuanya di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, seperti kuali saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam semua hari kita sambut, hari baru telah tiba. Apa yang kurasakan, ku ingin engkau tahu dan berbagi bersama. Bukan kita buka hari yang baru, sebagai semangat mata ke depan. Jadi pribadi baru, bukan kita buka jalan yang baru, sebagai senyum yang gembira. Rasa saya baru, bukalah semangat baru. Bukalah semangat baru dan semangat baru. Apa yang kurasakan, ku ingin engkau tahu dan berbagi bersama. Bukan kita buka hari yang baru, sebagai semangat ke depan. Jadi pribadi baru, bukan kita buka jalan yang baru, sebagai senyum wajah yang gembira. Dalam sasa